Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usman Sobari dari CGP Angkatan 9. Pada kesempatan ini, dalam tugas koneksi antar materi, saya mencoba untuk memberikan kesimpulan dan refleksi materi budaya positif. Kesimpulan yang saya dapat berikan adalah terkait dengan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Alhamdulillah, saya sudah melakukan beberapa hal terkait dengan upaya untuk menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan pertama disiplin positif. Penerapan disiplin positif ini pada siswa, saya mencoba untuk melakukan pembiasaan-pembiasaan baik, pembiasaan-pembiasaan yang sifatnya karakter keagamaan, kemudian karakter-karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, untuk membangkitkan motivasi perilaku mereka tanpa ada hukuman, tanpa ada penghargaan atau reward, tapi dari kesadaran mereka sendiri. Nah, itu juga termasuk salah satu proses membangkitkan motivasi perilaku mereka. Banyak kegiatan yang saya lakukan untuk membangkitkan motivasi siswa dengan kegiatan-kegiatan silaturahmi kelas setiap bulannya. Di situ ada pengajian dan kita berkumpul di salah satu rumah murid untuk bertemu dengan orang tua, dan di sana kita membicarakan banyak hal, apakah permasalahan yang kemudian kita diskusikan, kemudian mencari solusi bersama-sama. Nah, kemudian saya juga melakukan posisi kontrol restitusi yang dulu mungkin hanya 4 posisi kontrol yang saya lakukan, seperti penghukum, kemudian pelaku merasa bersalah, kemudian sebagai teman, dan sebagai pemantau. Tetapi saya mencoba sekarang ini untuk menjadi seorang manajer yang mengedepankan komunikasi dan diskusi kepada siswa-siswa saya, kepada murid-murid saya, untuk sama-sama menuju kepada sebuah nilai-nilai kebajikan dan mencari solusi atas sebuah permasalahan yang dihadapinya. Nah, kemudian saya juga melakukan keyakinan kelas untuk sama-sama kita mencoba mencari dan menjalani nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai positif untuk dijadikan sebagai sebuah keyakinan, dan keyakinan itu akhirnya menjadi sebuah karakter yang positif, yang baik untuk diri siswa-siswa kita. Kemudian saya juga melakukan segitiga restitusi. Ini saya sudah coba dari beberapa siswa yang mengalami banyak hal atau permasalahan. Kemudian saya lakukan segitiga restitusi ini, dan alhamdulillah hasilnya cukup sangat menggembirakan. Dan setelah saya minta respon dan komentarnya terkait dengan apa yang saya lakukan ketika anak mengalami permasalahan, maka anak menjawab dengan sangat bahagia dan antusias bahwa apa yang saya lakukan itu adalah sesuatu yang memang mereka inginkan dan mereka butuhkan untuk memperbaiki kesalahan mereka, dan kemudian mereka benar-benar menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang pernah saya pelajari di modul 1.1. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya atau lingkungan masyarakat. Dan kemudian ini juga terkait dengan nilai dan peran sebagai guru penggerak. Maka nilai-nilai keberpihakan pada murid, inovatif dan kolaboratif, serta mandiri dan reflektif ini harus benar-benar dijalankan oleh seorang guru, bukan hanya guru penggerak tapi semua guru, agar apa yang kita cita-citakan dan kita mimpikan untuk murid-murid kita itu benar-benar bisa terlaksana. Dan seorang guru penggerak juga harus memiliki peran agar apa yang diniatkan dan dimimpikan oleh kita itu benar-benar bisa terlaksana, karena seorang guru penggerak nggak bisa berjalan sendirian. Dia harus menjadi pemimpin pembelajaran, mengaktifkan komunitas praktisi, membimbing guru lain, dan berkolaborasi dengan pihak lain, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Dan barulah kemudian kita mematangkan imajinasi kita tentang murid di masa depan, maka agar imaji kita itu bisa berjalan, maka kita coba merumuskan visi dan kemudian prakarsa perubahan dengan metode inquiry apresiatif dan bagja.
Merumuskan visi itu yang menggerakkan adalah hati dan harus dilakukan dengan kolaborasi dalam menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila pada murid-murid. Kemudian kita coba mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, guru-guru yang menjadi seorang penuntun dan among buat murid-muridnya. Ya, maka budaya positif di sekolah itu akan benar-benar berjalan dengan baik kalau kita benar-benar menghubungkan atau mengikuti filosofi Ki Hajar Dewantara dan kemudian menjalankan peran dan nilai-nilai sebagai guru penggerak, kemudian visi dan praksa perubahan harus benar-benar kita lakukan melalui metode inquiry apresiatif yang merubah paradigma dengan mengedepankan potensi dan kebaikan-kebaikan, bukan lagi mengambil paradigma dari kelemahan. Nah, itulah kesimpulan saya. Baru kemudian refleksi modul 1.4. Yang pertama, pengalaman saya belajar materi 1.4 ini sangat luar biasa. Saya menjadi tercerahkan dan tersadar bahwa apa yang saya lakukan dulu sebagai seorang guru itu banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dan perlu ditingkatkan lagi. Belajar modul 1.4 ini saya menjadi benar-benar tersadar bahwa murid-murid itu adalah seorang manusia yang memang harus dimanusiakan. Nah, setelah belajar ini saya merasa sangat luar biasa gembiranya, sangat antusias dan merasa tercerahkan, sehingga saya menjadi lebih memiliki kebanggaan yang sangat menjadi seorang guru setelah belajar modul 1.4 ini. Karena sejatinya seorang guru itu adalah dia mengajarkan seorang manusia. Dengan belajar 1.4 ini seolah-olah saya belajar bagaimana cara menangani manusia. Nah, kemudian yang sudah saya lakukan tentunya yang baik-baik terkait dengan proses belajar di modul 1.4 ini, saya antusias sekali ya, karena kita bisa saling berbagi pengalaman, diskusi dan berbagi praktik baik dengan teman-teman. Kita bisa saling sharing pengalaman-pengalaman yang baik yang pernah kita sama-sama alami dan lakukan di sekolah kita masing-masing. Nah, kemudian yang perlu saya perbaiki setelah belajar dari modul 1.4 ini, keterkaitannya dalam proses pembelajaran, sebenarnya saya harus terus mempelajari literatur yang ada pada modul untuk lebih dipahami, dan kemudian yang tidak kalah penting adalah melakukan aksi nyata. Nah, apa sih keterkaitannya terhadap kompetensi dan kematangan saya secara pribadi terkait dengan modul 1.4 ini? Saya menjadi semakin lebih dewasa dalam menjalani pekerjaan sebagai seorang pendidik dan seorang guru. Kemudian ada analisis yang saya coba lakukan. Ada pertanyaan yang menggelitik sebagainya, bagaimana cara efektif untuk mengimplementasikan kontrol restitusi dan segitiga restitusi, mengingat kontrol diri dan problematika murid itu sangat kompleks. Jujur banyak sekali problematika atau permasalahan-permasalahan yang terjadi pada murid kita, dan semuanya terjadi itu sangat-sangat beragam dan sangat-sangat kompleks, dan permasalahannya juga bukan hanya permasalahan-permasalahan yang ringan, tetapi juga permasalahan-permasalahan yang cukup berat. Nah, ini yang saya pertanyakan, bagaimana sih caranya agar apa yang ingin kita lakukan melalui kontrol restitusi, kemudian segitiga restitusi itu biar bisa menjadi efektif dan murid benar-benar tumbuh motivasinya secara intrinsik, dan kemudian benar-benar dia merasa ingin menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Nah, kemudian dari pengalaman saya belajar materi modul 1.4 ini, terus mengolah materi yang saya pelajari, ini saya menjadi berpikir bahwa inilah yang disebut dengan sekolahnya manusia atau memanusiakan manusia. Setelah belajar modul 1.4 ini, saya menjadi sadar betul bahwa murid adalah seorang manusia, maka mendidik manusia haruslah dengan cara
memanusiakan manusia. Nah, kemudian tantangannya adalah bahwa anak atau murid itu adalah milik orang tua dan lingkungannya. Jadi mereka terbentuk karakter, terbentuk kebiasaan, terbentuk hal-hal yang ada pada diri mereka itu sejatinya adalah berasal dari rumahnya, dari orang tuanya, dan dari lingkungan rumahnya. Banyak persoalan-persoalan yang dilakukan oleh murid-murid kita itu ketika kita coba lakukan diskusi dan dialog ternyata berasal dari rumah dan orang tua mereka. Oleh karena itu ini menjadi sebuah alternatif solusi buat saya, bahwa karena persoalan anak-anak itu adalah berasal dari rumah, maka harus dilakukan kolaborasi dan sinergi, baik itu dari sekolah ke orang tua atau orang tua ke sekolah, dan kemudian ke lingkungan masyarakat sekitar. Dulu sebelum saya belajar modul 1.4, saya melakukan 4 posisi kontrol yang sering saya lakukan, yaitu penghukum, gitu ya, kemudian teman, kemudian pelaku merasa bersalah, dan kemudian sebagai pemantau. Tapi ke depan saya akan melakukan posisi kontrol manager yang mengedepankan dialog dan komunikasi dengan murid untuk bersama menumbuh kembangkan nilai-nilai kebajikan dan membangkitkan motivasi intrinsik. Kemudian konsep dan praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang saya pelajari itu, ternyata Al-Quran juga sudah mengajarkan bagaimana cara mendidik manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh dan teladan itu dari surat Ad-Duha, sebagaimana Allah memberikan pendidikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa beginilah cara mendidik manusia, gitu ya, dalam surat Ad-Duha. Nanti kita coba pelajari sama-sama. Nah, kemudian informasi yang didapat dari orang lain atau sumber lain itu, ya saya berbagi pengalaman dengan teman-teman yang kebetulan punya aktivitas juga di beberapa sekolah, dan saya juga pernah mendengar adanya sekolah manusia. Nah, dari sini saya coba menjadi lebih lebih kuat bahwa modul 1.4 ini adalah benar-benar sebuah materi yang sangat bermanfaat untuk saya, khususnya sebagai seorang guru penggerak. Terima kasih, itulah kesimpulan dan refleksi saya terhadap modul 1.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.